A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan tidak lain yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala mana dengan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan hari ini. Selawat serta salam marilah kita aturkan yaitu kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada saudara sekalian yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya adalah kita bagaimana kita selalu berjalan kepada kenikmatan yang Allah berikan. Artinya apa? Banyak orang-orang yang lupa dengan sesuatu yang memang Allah berikan. Orang yang berjalan kepada maksiat, orang yang berjalan kepada salah satu jalan yang memang Allah tidak suka, itu jalan yang mudarat. Malkalla fa'alatin musyu'atan lahlikatul udhum. Bahwasanya ketika kita menyadari orang itu benar-benar salah, hal yang sudah benar salah, ketika sikapnya itu sudah buruk, ketika wataknya itu buruk, tapi imannya baik, orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takallafu kalimatullah, bahwa semua yang berada pada dirinya itu mereka selalu tetap berada pada jalan Allah. Orang-orang yang memang beriman, tentunya kita harus juga harus berakhlak. Tentu harus kita mempunyai watak yang baik, sesuai meskipun tidak sama seperti Rasulullah, tidak bisa menyamakan Rasulullah, setidaknya kita bisa mencontohkan salah satunya daripada adab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maifatumullah fa antukullanhu wa kunnarha. Banyak orang-orang yang menutupi kebenaran. Nah, itu menutupi kebenaran itu banyak permasalahan. Artinya apa? Seseorang yang menutupi kebenaran, hak ya memang itu berupa hak ataupun batil, mantaful mubinu kalahsaru. Bukan hanya orang yang tidak beriman tidak pernah sholat yang akan dicuci di akhirat nanti. Bukan hanya orang-orang yang masuk neraka, bukan orang-orang yang hanya pencuri, hanya orang yang tidak sholat, hanya orang yang tidak membayar zakat, ataupun orang-orang yang pernah membenci ataupun membunuh, ataupun pemain malam, tidak. Tapi terkadang orang-orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi mereka menutupi kebenaran. Itu yang lebih fatal daripada orang-orang yang memang mencuri, daripada orang-orang yang mau bertobat. Nah, kalau orang-orang yang mau mencuri, orang-orang yang pencuri, orang yang merebut hak orang lain, mungkin mereka juga bisa bertobat ketika Allah bisa mengampuni. Tapi ketika orang-orang yang menutupi kebenaran dari jalan Rasulullah, jalan Allah Subhanahu wa taala, mangkabatuhu kalahlatu, Allah membiarkan orang tersebut, Allah membiarkan lisannya untuk mengatakan kebenaran, Allah membiarkan akhlaknya untuk mencontohkan yang baik kepada jalan Allah. Tetapi apa artinya? May yahuluqul ilmuhu wal nafuqu amalan. Untuk apa kita punya ilmu ketika tidak bisa menerapkannya? Nah, kita bayangkan saja banyak orang-orang yang berilmu tapi mereka menutupi kebenaran. Artinya apa? Mereka bisa bayangkan, mereka bisa membuat kesalahan, mereka juga bisa membenarkan yang salah. Nah, itu yang menjadi permasalahan di dalam Islam. Mengapa lahukul mahsutu ahsan kulluhu tamafadadiro? Mengapa kamu membiarkan hal yang memang benar-benar salah? Bahkan di Al-Qur'an juga dijelaskan, jangan menutupi kebenaran. Ketika itu benar yang sudah benar, katakan. Nah, meskipun kita memang akhlaknya memang buruk, meskipun kita adab kurang, tapi kita bisa menirukan ilmu meskipun ilmunya sedikit, meskipun seukuran dengan semut, tapi kita amalannya sebesar dengan langit. Dan ketika kita mau beramal, tentunya kita harus juga punya ilmunya. Ketika kita mau juga menjadi hamba Allah yang memang taat, bukan hanya diam yang menentukan daripada kewajiban, tapi salah satunya adalah menjalani kewajiban yang belum tentu kita jalani hari ini. Karena apa? Sesuatu yang kita jalani adalah hal yang sudah Allah izinkan. Sesuatu yang kita jalani adalah sesuatu hal yang memang Allah tentu ridhokan. Nah, banyak orang mengatakan juga, "Mamma hukumu abulul badan ahakul ahlakani Allah." Kamu tentunya ketika kamu menjadi hamba yang Allah, maka pasrahkan semuanya kepada Allah. Nah, itu salah. Orang-orang yang memang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjemput hidayah. Dan ketika kita mau terus berjalan kepada akhlak, terus berjalan kepada adab, tanpa iman, orang kafir pun bisa. Nah, orang yang terus beradab, terus berakhlak, orang kafir pun bisa. Banyak orang Nasrani, orang Kristen dan lain sebagainya berakhlak. Tapi artinya apa kita berakhlak kalau itu kita tidak beriman? Untuk apa kita artinya beriman? Tapi kita belum memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artinya kita beradab dan berakhlak dan sebagainya. Jadi dari itu kitalah yang punya ilmu meskipun sedikit, kita harus beramal tidak menutupi kebenaran.
Karena orang-orang yang memang tinggi derajatnya, tinggi yang memang kul hatta kun sufu, ya artinya ada yang dikatakan Rasulullah, orang yang sombong ada hal salah satunya adalah karena tingkatannya, karena ilmunya, karena kekayaannya, karena sesuatu hal yang memang bersifat itu dirinya yang menjadi suatu ketua, ataupun yang memang bersifat itu punya kekuasaan, dan itu yang merupakan salah satu orang yang bertanda sombong. Jadi setinggi apapun kita, setinggi apapun ilmunya, dan setinggi apapun imannya, tetaplah kita untuk rendah hati. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita rendah hati dan rendah diri. Kepada manusia kita cukup rendahkan hati, tidak perlu kita rendahkan diri. Nah, kalau kita sering rendah diri kepada manusia, terus rendah diri, maka kita tidak ada harganya kepada manusia. Artinya apa? Wah, ini bisa disepelekan itu. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala kita wajib rendah hati dan rendah diri. Artinya makna dari sujud, kita meskipun rendah hatinya juga harus kita rendahkan fisik kita. Kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri. Karena tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita punya kekuasaan. Maka firatullahi faqala halu kana wallahu wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa hadimukullah yadi wa aliyallahu ta'ala kuna muta'alim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.